Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 dengan tema Jangan Berdusta. Dalam perikop ini, kita melihat kisah tentang Ananias dan Safira, sepasang suami istri yang berusaha menipu Roh Kudus dengan berdusta tentang penjualan tanah mereka. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang kejujuran dan integritas dalam kehidupan beriman. Melalui tafsiran yang mendalam dari setiap ayat dalam perikop ini, kita akan diajak untuk memahami betapa seriusnya dosa dusta di hadapan Tuhan dan bagaimana kita sebagai umat percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tafsiran: Ananias dan Safira mengambil keputusan bersama untuk menjual sebidang tanah, yang merupakan keputusan yang baik karena mereka ingin memberikan sumbangan kepada gereja. Namun, masalah muncul ketika mereka berdua setuju untuk menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu dan hanya menyerahkan sebagian ke gereja, sambil berpura-pura bahwa mereka memberikan seluruh hasil penjualan tersebut. Keputusan mereka untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu menunjukkan adanya niat untuk menipu. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tafsiran: Petrus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, langsung mengetahui penipuan Ananias. Pertanyaannya menunjukkan bahwa tindakan Ananias adalah hasil dari godaan iblis. Ini menggarisbawahi bahwa dosa dusta bukanlah sekadar pelanggaran moral, tetapi merupakan pemberontakan melawan Tuhan dan Roh-Nya. Petrus juga menekankan bahwa Ananias tidak hanya berdusta kepada manusia tetapi juga kepada Roh Kudus, yang menggarisbawahi keseriusan dosa tersebut. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tafsiran: Petrus menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi Ananias untuk menjual tanahnya atau memberikan seluruh hasil penjualan kepada gereja. Pilihan itu sepenuhnya miliknya. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah pada jumlah yang diberikan, tetapi pada kebohongan yang direncanakan Ananias dan Safira. Mereka berusaha menunjukkan kedermawanan yang tidak mereka miliki, yang merupakan bentuk penipuan spiritual. Ayat 5-6. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Hukuman langsung yang diterima Ananias menunjukkan ketidaksetujuan Tuhan terhadap dosa dusta. Kejatuhan Ananias menimbulkan ketakutan yang besar di kalangan jemaat, mengingatkan mereka akan kekudusan dan keadilan Tuhan. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius, dan Tuhan tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Ayat 7-8. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Tafsiran: Safira, yang tidak mengetahui kematian suaminya, juga mempertahankan kebohongan yang sama ketika ditanyai oleh Petrus. Ini menunjukkan bahwa kebohongan yang mereka lakukan adalah hasil kesepakatan bersama. Kebohongan yang diulangi ini memperkuat niat mereka untuk menipu dan menandakan kesepakatan dosa dalam pernikahan mereka. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Tafsiran: Petrus menegaskan bahwa tindakan Ananias dan Safira adalah bentuk pencobaan terhadap Roh Tuhan.
Mereka tidak hanya berdusta, tetapi juga meremehkan kekudusan Roh Kudus. Pernyataan Petrus mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah penghinaan langsung terhadap Tuhan yang memiliki konsekuensi fatal. Ayat 10-11. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tafsiran. Seperti suaminya, Safira juga menerima hukuman langsung dari Tuhan. Kejadian ini memperkuat pesan bahwa dosa tidak bisa disembunyikan dari Tuhan dan bahwa kebohongan, terutama yang terkait dengan kehidupan rohani, memiliki konsekuensi yang sangat serius. Ketakutan yang besar menyebar di antara jemaat, yang menjadi peringatan yang sangat jelas tentang pentingnya kejujuran dan integritas di hadapan Tuhan. Sahabatku, setelah mendengarkan tafsiran di atas, maka kita bisa mengambil 3 pelajaran yang sangat penting untuk jemaat masa kini, yaitu 1. Kejujuran adalah kunci dalam hidup beriman. Artinya, kisah Ananias dan Safira menggarisbawahi pentingnya kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama. Mereka memilih untuk berdusta mengenai jumlah uang yang mereka serahkan, mengklaim bahwa mereka memberikan seluruh hasil penjualan tanah, padahal mereka menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Kebohongan ini menunjukkan ketidakjujuran yang dalam dan merusak integritas mereka. Kedua, dosa memiliki konsekuensi serius. Artinya, hukuman yang diterima Ananias dan Safira sangatlah serius. Mereka berdua meninggal seketika setelah kebohongan mereka terungkap. Ini menunjukkan bahwa dosa, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan melawan Roh Kudus, tidak bisa dianggap enteng. Ketiga, pentingnya integritas dalam pelayanan. Artinya, Ananias dan Safira berusaha tampil sebagai orang yang sangat dermawan di hadapan jemaat. Padahal kenyataannya mereka tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara tindakan luar mereka dengan hati mereka yang sebenarnya. Sahabatku, kisah Ananias dan Safira mengajarkan kita 3 pelajaran penting tentang kejujuran, konsekuensi dosa, dan integritas dalam pelayanan. Dengan merenungkan dan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi umat yang lebih setia dan tulus di hadapan Tuhan, serta membangun gereja yang kuat dan berlandaskan kebenaran. Marilah kita selalu ingat untuk hidup dalam kejujuran, menyadari konsekuensi dosa, dan menjaga integritas dalam setiap tindakan kita. Penutup, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ananias dan Safira ini, kita belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehidupan beriman yang sejati. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kebenaran, tanpa kompromi dan tanpa dusta. Dosa dusta bukan hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi juga menghina Tuhan yang Maha Kudus. Marilah kita berkomitmen untuk selalu hidup dalam kejujuran, menghindari segala bentuk penipuan, dan dengan tulus hati melayani Tuhan dan sesama. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi umat yang setia dan jujur dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin.